Kita lanjutkan topik 3, yaitu pengembalian kelebihan pajak masukan. Ya, tadi udah disinggung di depan bahwa ketika ada kelebihan pajak masukan, maka itu ada pengembalian. Jadi pada prinsip dasar restitusi ini adalah setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumsi pada umumnya wajib memungut PPN dan wajib menerbitkan faktur pajak. Itu prinsip dasarnya adalah ada faktur pajak. Ya, PPN yang dipungut PKP disebut pajak keluaran. Jadi ketika PKP memungut, maka itu adalah pajak keluaran. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang ditujukan sebagai pemungut PPN wajib menerbitkan faktur pajak kepada konsumen yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tersebut. PPN yang dilaporkan sendiri atau konsumen yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tersebut. PPN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN tersebut juga merupakan pajak keluaran yang harus dilaporkan ke PKP. Jadi setiap PPN yang dipungut atau disetor dan dilaporkan harus yang oleh pemungut PPN tersebut juga merupakan pajak keluaran yang harus dilaporkan oleh PKP. Penyebab lebih bayar PPN. Biasanya, ya, pengusaha kena pajak PPN melakukan ekspor barang kena pajak. Jadi penyebab lebih bayar itu bahwa pengusaha kena pajak atau melakukan ekspor barang kena pajak. PKP pemasok pengusaha di kawasan berikat atau PKP berstatus FT Production untuk tujuan ekspor. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang memperoleh fasilitas PPN tidak kepada pemungut PPN atau ketiga adalah PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Adanya terjadi kekeliruan saat pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Dalam ini, yang berhak mengajukan restitusi adalah konsumen yang salah dipungut pajak. Kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi ini ada kekeliruan, ya. Biasanya salah melakukan transaksinya, pencatatannya. Gitu. Penyebab lebih bayar ya PPNBM. Jadi lebih bayar PPNBM bisa terjadi dalam hal PKP mengekspor BKP yang tergolong mewah, di mana atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut telah dibayar PPNBM. Misalnya kasus ya, PT Mamin membeli sirup bukan barang mewah dari pabrikan seharga 10 juta. Pabrikan sirup beranggapan bahwa sirup adalah BKP yang tergolong mewah, terutama PPNBM 10%. Oleh karena itu, pabrikan sirup memungut PPN dan PPNBM masing-masing sebesar 1 juta. Padahal seharusnya pabrikan sirup hanya wajib memungut PPN saja. Dalam kasus ini, pabrikan sirup wajib menyetor pajak yang telah dipungutnya, sedangkan PT Mamin berhak meminta kembali PPNBM sebesar 1 juta yang telah dibayarkan kepada pabrik sirup. Jadi, artinya ini kesalahan di dalam pencatatannya, dalam mengetahui ya barang-barang yang kena PPN dan barang-barang yang tidak kena PPNBM. Mekanisme restitusi PPN dan atau PPNBM berdasarkan Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang ketentuan umum data cara perpajakan Undang-Undang 42 Tahun 2012 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, mekanisme restitusi PPN dan PPNBM diatur sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan proses pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Kedua, atas kelebihan bayar tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Ketiga, kelebihan bayar tersebut dapat diajukan setiap masa pajak atau setiap bulan. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 6 adalah penyimpangan yang dari ketentuan di atas. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKKP. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, pengusaha kena pajak berisiko rendah. SKPPKP adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk pajak tertentu. Itu artinya bahwa ini untuk permohonan pengembalian. Sedangkan kalau restitusi, ya atau dikompensasikan itu bisa dilakukan ya, di bulan berikutnya. Mungkin demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita tetap semangat untuk belajar, dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.